Enda sekarang merasa tersakiti. Yang memulai huru-hara di awal siapa? Kau kan Enda? Sekarang merasa terzolimi. Tujuan ke podcast membersihkan nama ya. Tapi apa? Kasur karpet. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah. Lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Ngapain kemana? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Emang janggal sih. Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini. Dia udah cakep nginjek. Singkat, padat, udah cakep nginjek. Iya. Jika kamu merasa hidup kamu berat, ingat, Ruben Onsu pernah menikahi wanita ini. Mungkin kamu merasa kamu adalah orang paling sial di dunia, karena hidup kamu yang mungkin terasa berat. Lalu kamu tersadar bahwa hidup kamu masih beruntung. Menjelekkan, dikirain, ini dia malu, gue buka, nggak taunya di situ yang kita tangkap, elu yang selengki dan elu yang merasa diikuti, aneh. Yo, welcome to people. Welcome back again bersama Nyonya Rama. Mamang si Abu mah bolos wae. Si Bakun lagi bobo dengan nyenyak kedua topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy people. Ada update yang ditunggu-tunggu nih. Tadi pagi Bapak Haji RO klarifikasi di live ya, sambil jualan sambil cerita-cerita tipis-tipis ya. Tapi panjang gitu. Nanti kita akan bedah rame-rame ini sama ada beberapa momen juga. Tapi sebelum kita meluncur mau hatur nuhun, terima kasih pisan kepada Santuy people yang selalu full support, like, comment, subscribe, nonton sampai habis, nge-share, super thanks, nge-hype. Pokoknya hatur nuhun pisan, semoga pada kaya raya. Dan kalau lagi marah gak kesetanan. Gak tantrum. Ya, langsung kita meluncur. Cus. Nih, tadi pagi Ruben live persiapan mau jualan. Ya sambil cerita tipis-tipis yang tadi Mama bilang, tapi panjang durasinya gitu ya. Beberapa momen ceritanya kita akan bedah bareng-bareng nih Santuy people ya. Mohon maaf nanti kalau akan di pause ya. Kita ceki-ceki. Play. Dari awal gue pisah gue diem aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar. Ya kan? Gue gak pernah itu. Jadi CCTV itu dia datang ke toilet. Kita lagi boker. Dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi, minta transit dulu. Ya udah gue taruh di Ritz-Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz-Carlton lu taruh sebulan keluarga lu. Lu bayangin tuh Ritz-Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz-Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh tuh. Cari di Google. Google tuh. Tuh. Situ. Nah dia mau pindah hari. Gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gua. Betul. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh. Maksudnya harinya dia minta dipindah, gua lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah karena gua bekas pegawai hotel ya gua tahu lah regulasi hotel. Iya. Gitu. Gua marah. Gua semua marah meledak. Nah gua pergi itu karena menghindar. Dia dia mau nahan gua, tangan gua diem aja, gua nggak mau lakuin kekerasan. Diem aja. Itu ada di CCTV. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik. Bener ibunya. Fair play ya, Yeah. baik ibunya baik gitu, enggak yang semuanya langsung dibenci gitu gara-gara berseteruan dengan salah satu pihak doang gitu. Tapi ya mikir-pikir kayaknya ya gimana nggak trauma, coba Santuy people lagi enak-enak ngising gitu ya, digedor disuruh ngurusin, pasti trauma ya lagi mungkin ya fokus ngeden gitu kan, tiba-tiba digedor-gedor pindah ini jadwal, enteng banget lak-lakan itu ya. Dikata mindahin jadwal hotel sekelas Ritz-Carlton semudah membalikan bolu sepertinya ya. Terus juga sebulan 3 kamar di apartemen Ritz-Carlton. Berapa Santuy people? Sok itu Mamang mah tidak sanggup sepertinya. Lanjut dikit. Lanjut. Ibunya yang nyuruh gue sabar. Dah dia ngomong dia nggak mikir gue trauma ngeliat begitu. Ya saya udah nggak mau itu, udah lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo. Wah.
Ya. Jadi kalau dibilang dia sendiri, nggak sendiri itu mah. Adiknya masih di situ. Nggak mungkin, nggak mungkin sendiri. Udah, gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia mah nggak begitu. Itu gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Iya lagi. Si iye banget dia. Minum obat. Lah gue malah kagak tahu dia obatnya banyak banget, kagak tahu itu obat apaan. Minum dulu deh. Collab sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Rasanya. Nah gue tanya, lu si Onyo sekolah, pernah gak lo ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Ah, kenapa tuh? Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum. Iya gara-gara siapa pembisiknya? Ah, tuh. Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Ini ngejawab waktu bilang semenjak Onyo dateng gitu. Ya si kecil yang pertama jadi tantrum. Iya. Sampai ke psikolog gitu ya. Dijawab sama Ruben tuh. Siapa pembisiknya sampai tantrum? Manu kakal. Yang di chat itu, ya. Dia kalau chat itu selalu ngedonder keras. Kemudian pokoknya lu harus ngomong. Iya, intinya lu makan kan. Lu makan kan. Diladenin terus begitu terus bunyinya, ya. Begitu terus bunyinya. Kalau diladenin terus, ya, dah nggak suka banget hidupnya damai. Maksa berarti ya. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iyain aja dia. Tuh. Iya. Bahas selingkuh. Nah berita ini TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak gue biasa aja. Oh udah cerai juga, ini bahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Iya. Itu yuyur yanggal sih Iya. gitu. Kalau waktu sidang mau putusan cerai gitu, boleh dah tuh sepal-sepil gitu. Kayak dugaan mamang ya, kayak kehabisan bahan. Apalagi untuk mengotor bilang selingkuh. Makanya enggak terlalu gereng isunya karena ya kan lu udah bubar juga, udah pisah gitu ya. Iya. Jauh, nariknya kejauhan gitu. Nggak cuma ngobrol doang, kalau ditanya jawab apa nariknya kejauhan gitu. Ternyata lanjut dikit. Lanjut. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa. Kayaknya memang tahu deh. Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Ngapain kemana? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Mohon maaf, Pak CEO. Nggak mau pikir-pikir dulu Pak CEO gitu. Kayaknya rada-rada wadididau nih attitude karakternya nih Pak CEO. Mungkin belum kelihatan karena masih pacaran. Iya, biasa pacaran. Masih manis, indah. Manis sekali, manis. Coba Pak CEO, pikir-pikir Pak CEO. Lah yang lucu, gue nggak ada nyuruh bikin lu pada ribut sama netizen. Nah, lu sendiri yang sama netizen bukan gue. Lah gue mah diem aja. Lu yang cangcong. Pakai nggak ngaku lagi lu ngomong cong di tempatnya si podcast. Iya, lucu banget lagi. Ngamuk ke Ruben gara-gara dirujak netizen itu. Set, sumpah. Disangkanya netizen dihasut sama Ruben. Lah, netizen mah gerak sendiri. Nyalahin lagi. Ya kan netizen punya nalar sendiri ya. Iya, bergerak sendiri. Nggak tahu masih mikir netizen buzzer kali dia, si ibu beliau. Ruben katanya dia pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya nggak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Iya. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Emang janggal sih. Kalau lu mau tenang aja. Nah lu yang hubungin buat diundang podcast. Lu mau menghubungin, lu yang ini. Diem kan lo semuanya tuh. Mana itu? Adiknya tuh? Mana? Cariin tuh. Iya, kenapa jadi berisik? Karena ngerasa terus itu. Padahal fokusnya kemana? Fokusnya ke anak. Mana anak gue? Bisa aja gue datang ke sekolah, gue ambil anak gue, kan gue belum masih bapaknya. Iya. Sampai kapanpun juga tetap bapaknya kan? Mana itu? Adik iparnya? Mana itu? Yang membiarkan anak gue ngomong di TikTok begitu? Mana? Suka amnesia. Manusia itu suka amnesia.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah menjalik amit-amit. Sabar. Suka pura-pura lupa aja. Ngasih stiker lagi. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya. Gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek. Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. Di roasting Ruben. Aduh. Bapak Jero. Itu tuh yang barusan Bapak Jero bilang, itu tuh spekulasi netizen. Yang soal pindah lebih milih untuk kontrak gitu sekarang gitu kan. Spekulasi netizen kan ngelihat katanya peninggalan, uang aku segala macam. Kok dirilis gitu aja ya gitu. Ditinggal aja, dia lebih milih kontrak. Netizen banyak spekulasi ke arah situ. Kayaknya ngap deh sampai muncul ada yang tagihan listriknya sekian segala macam. Cuman sekedar spekulasi. Lah. Bapak Di-confirmation. Capek ya bayar rumah baru 6 bulan. Gue 11 tahun. Aduh. Itu roastingan banget Bapak Haji RO. Lanjut lagi. Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek gimana sih ceritanya? Dia ngomong ini tuh lah, tinggal aku dia aja lagi live gimana tuh? Mencontohkan ke anak gue gitu. Diomongin malah dibilang cemburu. Lah maksud gue lu mau pergi boleh, tapi tinggal kasih tahu ke gue itu doang. Kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh, tapi lu kasih tahu gue. Kan begitu. Orang tuanya yang harus dikasih tahu. Lah gue masih hidup. Gimana sih? Bingung gue. Saking dangsa. Dulu gak begitu ya sekarang. Lah dulu kan sekarang udah cerai bu. Gimana sih? Itu bisa dicas nggak tuh pikirannya? Pakai power bank. Iya, ibu-ibu bula menurut Mamang ya, menurut Tuhan Mamang ya. Kebiasaan dulu yang menguntungkan ibu beliau ya jangan berubah gitu. Tapi yang dirasa merugikan ibu beliau ya ini dong itu. Jangan kayak dulu lagi gitu. Jadi nggak fair tuh sampai suruh dicas katanya. Aduh. Tapi Bang, kayak ada indikasi ke narsistik sih jadinya ya. Karena kan maksudnya kan ya lu kalau mau liburan kasih tahu gua. Maksudnya kan dalam artian ya biar anak-anak sama gua nih gitu. Gua kan bapaknya gitu. Tapi si ibu beliau gitu menganggapnya kan kita udah cerai, ngapain kamu nyah gitu. Iya, cemburu ya gitu. Iya. Pengen banget diperebutkan, Bu. Lanjut lagi. Flow-nya pada pegel tuh nonton di tempat podcast. Ya. Lagi mana gue 11 tahun ngomongin nyambung enggak. Ngomong apa? Arahnya kemana lagi? Ya itu. Lagi ngomongin tentang hotel. Harus gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan. Di Ritz-Carlton Pacific Place 3 kamar. Bahasnya selingkuh. Tanya tentang rincian. Mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok ada ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang. Ditanya rincian, bahasa HP. Itu aneh-aneh. Ini gimana? Ya Allah. Nggak ngerti di kita. Lah kalau dulu kan karena suami istri. Kalau sekarang ini kan udah beda gitu maksudnya. Markona, paham nggak lo? Sarkona. Oh Markona. Kirain Sarkona ya. Udah nih, lo udah pada nanya-nanya udah cukup nih ya. Jangan nanya-nanya penjelasan lagi. Nanti ini udah lu potong-potong kan. Iya kan? Cia langsung EP temen lu begitu kan. Nah ini gue jawab tuh. EP. Lah gue juga menghormati perempuan. Gue juga menghormati ibu gue. Sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Jenis. Kita dandanin dia. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus. Biar cakep gitu. Dia biar ini. Udah cakep nginjek.
singkat, padat, udah cakep, nginjek. Iya. Iya, netizen sih nggak meragukan karena jejaknya kan udah dikorek sebelumnya nih, before nih ada Iya. yang segala bentuk gitu kan, after gitu. Ya akhirnya ya oke, udah cakep, nginjek ya. Tapi menurut mamanya di sini walaupun ada sedikit-sedikit sentilan pedas, so far masih halus gitu. Iya. Masih ada yang difilter gitu ya. Mungkin masih nggak enak kali ya Ruben ya gitu. Ya nggak tahu kalau misalkan kondisinya nanti ada respon lagi, nyentil lagi baru dah jebret-jebretnya tuh ya. Ini kita kasih lagi. Jus. Ini dari Ibu Tessa. Ada apakah ceki-ceki? Play. Wen, justru kamu buka CCTV itu malah ngeliatin, malah kamu yang kayaknya selengki loh. Kamu menunjukkan bahwa itu adalah pertengkaran karena asal muasal dari kamu ikutin saya ya, gitu ya. Emang udah selengki ya? Itu makin besar, semakin full videonya semakin kelihatan kamu yang nggak bener loh. Potensinya sih ya. Aduh, nggak usah lah saling menjelekkan. Dikirain, ini dia malu, gue buka, nggak taunya di situ yang kita tangkap elu yang selengki dan elu yang merasa diikuti. Aneh. Aduh, manusia kok aneh banget sih. Itulah ngerinya netizen. Bahkan kemarin netizen ada yang ngomong, ini kok di menit sekian sampai menit sekian nggak ada ya, patah ya gitu. Informasi apa tuh yang ada di menit segitu? Kok nggak ditayangin cuman yang begini-begini doang. Iya. Otak netizen urusan perintelan duniawi maya mah nggak ada lawan. Komentarnya, lihat podcast Kak Fitri Jejak Backpacker. Oke. Sepertinya ada kaitannya. Bahwasannya yang ketahuan selingkuh bos ceweknya. Setelah pertengkaran itu, mereka pisah rumah. Hanya saja tidak terendus media. Oh iya lagi. Iya lagi pernah ngomong gitu lagi. Aduh gak ikut-ikutan lah. Kasih next aja yuk. Just Ini apa nih? Entitas unik. Tip ceki-ceki. play. Jika kamu merasa hidup kamu berat, ingat, Ruben Onsu pernah menikahi wanita ini. Mungkin kamu merasa kamu adalah orang paling sial di dunia karena hidup kamu yang mungkin terasa berat. Lalu kamu tersadar bahwa hidup kamu masih beruntung. Setelah kamu menyadari bahwa pria malang ini sudah menikahi wanita ini. Ya, jadi pasti kalian sudah kenal sama wanita ini. Dia adalah Sarwenda, yang dimana sekarang dia adalah pacar Bapak Cio. Nah, kalian pasti udah tahu sama semua kontroversi yang udah Sarwenda buat. Nah, baru-baru ini di podcast Denny Sumargo, Sarwenda melakukan klarifikasi di sana. Tetapi pernyataan dari dia semuanya benar-benar gak masuk akal. Ini salah satu contoh pernyataan yang dia bilang di podcast Denny Sumargo. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Dan ternyata kiriman kasur tersebut hanyalah kerjasama endorse untuk Ruben. Jadi kalian udah tahu kan alasan kenapa Ruben Onsu dulu kurus dan suka sakit. Respect Bang Ruben, 11 tahun itu tidaklah mudah. Respect. Enggak. Jika Keren banget nih kreator yang ngebikin jadi kata-kata motivasi gitu kan. Buat yang aduh hidup gue berat banget nih. Begitu ngeliat kayaknya beratan Ruben gitu. Semangat lagi gitu. Nih komentarnya dari Plaza. Kalau di treats malah si Ruben yang dihujat. Dia balik lagi yang Mamang bilang. Menurut penyelidikan abal-abal Mamang gitu ya, dugaan Mama. Karena bala-balanya itu Irit kuota. bener. Akhirnya banyak berkerumun di treats. Iya. Karena mayoritas teks kan. Kalau TikTok scroll Video. 200 MB, 300 MB gitu kan. Iya, eksklusif aja patungan goceng ewang gitu. Beda sama timnya Haji RO gitu. Royal-royalnya nggak ada obat. Itulah kelas-kelasnya beda tuh. Iya. Bukan Ruben dan Onyo aja yang kena fitnah, kasur pun kena, netizen kena, sekolah kena, bank kena, semua maunya kena. Coba puyeng nggak tuh? Kasih lagi. Just Nih, RO balas monohok ucapan Gio yang sebut Sarwenda janda gadis. Hah, ceki-ceki. play.
Begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu, jadi asal kamu tahu aja. Ya dibilang gadis. Lalu kemarin-kemarin pakai apa? Pakai selang. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu. Tapi itu jujur buat bapak CEO-nya kurang sih. Kayak lu ngapain statement kayak gitu sih? Iya. Nih malah jadi blunder kan. Kok tahu janda rasa gadis? Gimana otak saya konslet? Iya kan? Berarti sudah. Kasih lagi. Just. Nih pertanyaan Mamang. Kalau kasur yang kayak gini, berani gak dia ngamuk-ngamuk nih kalau penjual kasur yang ini nih? Ciki-ciki. Play. Kasur karpet. Berani gak lo? Jangan gitu. Bu, namanya kita mah penjual kan, kita mau jualan, Bu. Lah emang kita tahu orang rumah yang sakit gigi mana sakit kepala. Lagi gue yang kecil gak kedengeran. Ya banyak lah. Udah lah ibu, udah gak beli kasur marah-marah lagi. Digebuk. Ini maaf ya, Bu. Iya. Ada. Kasur. Toprak. Tuh, berani gak lo? Nah? Gak apa-apa, Bu. Akhirnya kita bisa ngerasain beneran dagang. Ya hanya satu aja lakunya. Iya, padahal udah teriak-teriak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah. Kalau nih nggak di dalam nih, Niki dari awal abis lu dah, abis ya. Ini CS banget nah, sumpah. Komentarnya nih, kaget tiba-tiba muncul VT kasur-kasur iya. Mau ngasih tahu nih kalau kasurnya begini berani gak lu? Ngamuk-ngamuk nuduh-nuduh gitu. Paling Kak gitu. Komentar lagi dari Varia. Coba kalau ada Nikmir, pasti abis tuh Sarkawi. Ya. Abisnya sumpah sekerak-keraknya abis. Nikmir pasti gemes lihat Ero diperlakukan sama mantan istri seperti sekarang. Cepat bebas ya kan Niki. Terus juga CEO lu abisnya nih. Iya, dikulitin. Dibongkar dia mah gak ada urat takutnya gitu. Netizen tinggal terima kasih informasinya gitu. Tolong kasih lagi. Cus. Nih dari Dendi Huru Hara seperti ceki-ceki. Play. Enda sekarang merasa tersakiti. Yang memulai huru hara di awal siapa? Kau kan Enda? Sekarang merasa terzolimi. Tujuan ke podcast membersihkan nama ya. Tapi apa? Dihujat. Malah makin dihujat, malah makin dihantam kamunya. Si Enda nampak kali takut mati karirnya. Mampus. Enda sekarang. Singkat padat mampus. Iya, soalnya ada netizen juga mungkin nanti yang besok kita bahas ya, besok pagi. Menduganya kalau podcast hanya untuk seolah membereskan gitu, biar bisa lipe lagi katanya. Ntar mamang selikidi lagi ya. Karena besok jadwal lipenya. Jadwal lipe-lipenya. Kasih lagi. Cus. Nih, Kemal Bobby of idola mamang ya. Kodensu bingung, Sarwendi gak nyambung siapa yang pinjol ciki-ciki. Play. Pak netizen beramai-ramai memboikot Sarwendi. Saya sebagai seorang ibu yang ibu juga dari anak saya yang perempuan dan saya juga anak dari ibu saya. Ya itu makanya kalau ada laporan pengacara yang baru itu bukan pengacara aku. Siapa yang pinjol? Pinjol dari handphone. Koko lihat aja sendiri gimana. Aku tunjukin. Siapa yang pinjol? Atas nama beliau. Apa? Kenapa? Ini maksudnya kenapa? Kalau kayak gini kan konteksnya jadi nggak sampai nih. Maksudnya aku papa kenapa? Menumbalkan papa aku untuk pesugihan Gunung Kawi. Ya. Dibilangnya aku menumbalkan papa aku Gunung Kawi. Masa sih kok? Fitnah seperti apa itu kok? Kamu kok nggak nyambung sih aku ngomong apa? Aku nanya apa, kamu jawab apa? Bener-bener kayak Bayi bener-bener dia update juga. Wah sekarang trennya lagi ini, trennya lagi ini gitu. Jadinya pas dan tetap relate gitu di netizen gitu. Tapi ini sih nggak nyambung banget jauh. Nggak nyambung banget. Kalau ngono masih nggak nyambung aja gitu ya. Komentarnya dari
Yang mana dulu yang dibius katanya? Yang mana tuh maksudnya yang ini apa yang asli gitu? Itu pertanyaannya ya. Lagi. Cus. Nih, Ibu Lita Gading, ceki-ceki. Play. Nah, atau konteksnya yang tidak jelas. Artinya Densu bertanyanya tidak jelas. Menurut saya sangat jelas dan Jelas. clear ya. Nah, tapi jawabannya kemana-mana gitu ya, tidak to the point gitu loh. Dia mungkin berusaha untuk diplomasi tapi salah gitu ya. Bener gak sih guys? Coba kalian bener gak guys? Nah, coba kita diskusi di sini supaya clear dan saya tidak dihujat gitu loh. Dihujatnya hati-hati saya mah sebenarnya. Kasihan sama kalian. Kalau saya mah biasa, sudah biasa. Lebih dari kalian aja saya sudah menghadapi, yaitu di rumah sakit jiwa ya. Jadi kalian bukan dong di situ ya kan. Jadi kalau kalian benar-benar normal, udah mendingan nggak usah menghujat orang, kecuali buzzer yang dibayar, kecuali lo ya, nggak nuduh lo ya. Ya kan guys? Salam Lita Gading. Tapi kalau Bang Densunya ya, menurut Mamang ya, menurut keyakinan Mamang, nanyanya udah ini kok apa namanya on point kok. Penonton aja ngerti apa yang maksudnya ditanyain gitu kan. Udah kebayang jawabannya apa gitu. Dari Bu Lita itu antara memang pelintat-belintut atau nggak ngerti gitu, atau mau berdiplomasi tapi salah. Maksudnya main di zona abu-abu gitu. Nggak mengiyakan, nggak mentidakan gitu. Tapi kayaknya poin yang kurang deh kayaknya. Kayak kejauhan. Mungil apa mungil nih? Ceki-ceki yuk. Play. Netizen. Berikut adalah jawaban dari semua kejadian kemarin dari si Kak Onsu. Aku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Ruben katanya dia pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Iya itu sih. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Kalau lu mau tenang, tenang aja. Nah lu yang hubung-hubungin buat diundang podcast. 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Makanya. Udah. Itulah pokoknya. Enggak, no comment. Netizen. Lebih konsisten, lebih masuk akal sih yang punya Ruben itu penjelasannya gitu. Jadi ya mohon maaf gitu kalau netizen lebih percaya sama versinya Bapak KJRO gitu ya Nda ya. Sabar ya Nda. Dan Ruben kelihatannya santai banget, malah suka dia udah berani nyerocos buat si S katanya. Iya dia nggak pakai ada nangis-nangis terus ketawa kayak. Mau aku tunjukin gitu. Terus, tapi gak ditunjukin juga, tapi enggak. Aduh tolong lah. Itulah sekarang kita kasih peteng dulu. Meluncur. Terus. Yo, yes. Dari video kemarin ada loba pisan, banyak pisan pokoknya mah ya. Yang pertama kita buka dari Cindy Prasetyo. Prasetyo, ya. Ya Allah, aku ikutan stres mikirin mereka begini banget ya. Kok bisa sampai kayak gitu? Padahal dulu paling harmonis loh, The Once Fams ya. Iya loh, paling harmonis dulu. Sweetie Ajeng. Nyomang mau curcol dikit. Sikat. Tadi waktu ngelihat post IG-nya SW, aku lihat ada salah satu temanku yang nge-like postingan itu dan aku shock. Jadi selama ini dia, dan aku jadi mempertanyakan karakter dia selama ini katanya. Mama gak ikut-ikutan dia. Urusan circle pertemanan. Next lagi Miss Rose. Ya Allah ya Robi, selalu ada yang baru lagi. Always selalu ada yang baru ya. Rahmat Cici. Bang Minola keren, selalu selangkah lebih maju. Kalau yang sebelah memang selangkah lebih blunder mulu. Yes. Izin edit Mang, setelah aku ulang-ulang nonton video yang bertengkar itu kok ada penggalan Sisar bilang kalau Ro suruh orang ngikutin dia. Ya. Terus dia bilang
gue nggak ngapa-ngapain. Kalau lu udah ketahuan selingkuh jangan kayak gitu. Mungkin maksudnya jangan suruh orang ngikutin gue kali ya Bang, mungkin. Nah itu yang tadi disambungin lagi kan, yang jadi dugaan selengki gitu ya. Asumsi aku sepertinya si S pernah ketahuan sama mungkin. Tapi yang jelas udah di-spill tadi kan, keluar rumah sampai 3 kali gitu ya. Kemana dan di mananya kurang tahu. Nextnya Aruni. Si SW itu playing victim. NBD ya gitu loh katanya, salah tidak mau ngaku salah, entah terbuat dari apa hatinya katanya. Beton tuh, paku beton, lembayung senja. Singkat doang kok Nyomang. Singkat. Si S mesti ke psikiater. Ya kan? NPD-nya udah mendarah daging, astagfirullah. Banyak banget yang nyebut dia nepidi itu masalahnya ya. Catering cat. Ya, jujur memang berat banget lihat video pertengkaran ini. Gue jadi iba sama si S kalau emang dia beneran diselingkuhin ya. Kebayang sih sakit banget diselingkuhin, makanya bisa tiba-tiba pecah gitu. Terlepas sifat S gitu ya, yang live gak selalu. Tapi emang gue kurang fair kalau video dipost tanpa konteks sama Bang Minola. Iya, emang paling benar tuh si S berdiam diri, introspeksi, jauhin si M sama CEO gadungan. Oh Manda maksudnya ya. Perbaiki ya itu masih harus diselidiki lagi ya. Iya, Mustika Ning Sekar. Bentar Nyomang, kok gue dengernya yang ngomong selengki itu Ruben katanya, bukan suara Sarka. Serius, kuping gue nggak budek soal perbedaan suara dan nada siapa dan apa yang ngomong katanya. Asik dapat bahan baru. Jadi ini Sarkawi nanya, emang kita suami istri pernah? Hah? Coba nanti. Iya, Ruben itu apa? Selang katanya. Tadi gitu. Sylvia, ini episode paling klimaks dari CCTV. Ada poin yang buat saya jadi bertanya. S bilang ke R, gue tahu lu ada nyuruh orang buat ngikutin gue dan lu tahu kalau gue ngapa-ngapain. Tapi R bilang, siapa yang nyuruh ngikutin lo gitu. Kenapa bisa ada statement itu dari S ya? FYI, Rizky Hilton Pacific Place itu hotel berbentuk apartemen, jadi ada ruang tamu bla 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 bla. Oke. Di apartemen tinggal. Oke, baru tahu ya. Anjar. Untung suami dia Ruben loh. Kalau bukan apa nggak ditonjok itu? Ya masuk kena dong kan deh. Main tonjok wah. Terus ya kalau emang ucapan S ini nggak ada yang benar, wah gila sih, dia gali kuburannya sendiri. Iya. Nextnya Wijaya Kris, ya ampun si Sarden kok jadinya muter kemana-mana ya. Itu udah kejadian lalu, sekarang masalah hak asuh. Kejauhan nariknya ibu beliau tuh. Iya. Eni CP Hongkong seharian hujan tapi hari ini liburan baru buka YouTube ternyata rame huru hara. Sebelum nonton podcast Bang Minola katanya, sesuai prediksiku kan rame lagi setelah S datang ke podcast Bang Densu. Aku suka keributan ini. Aku juga suka. Apa Bams, aku kok gak merasa iba sedikit pun ya lihat video S itu ya, malah makin kelihatan watak aslinya. Memang susah sih kalau punya penyakit mental dan munafik akut seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Bener kata netizen, gak usah kebanyakan drama dan memfitnah, tunjukin aja bukti-buktinya. Percuma nuduh-nuduh kalau gak ada bukti gak akan ada juga yang percaya tuh. Soal hotel, kalau memang Bang Minola gak salah sebut, waktu beliau bilang kamar itu sekitaran 120 juta. Seperti postingan story Onyo, pembohong. 120 juta ya? Iya. Oke. Intan Dewi. Pusing kes perselingkuhan seharusnya dibereskan udah ketok palu, itu pun kalau benar katanya. Udah lewat kan kemarin harusnya. Sekarang anak katanya. Lah pihak RO udah bener potong videonya, ini malah di-up kan, ketahuan gila. Emang sih beliau mah. Lestari Wayu hadir Mamang dan Nyonyo maksudnya. Kenapa aku nonton gosip perceraian yang seru ini sampai tiap hari mantengin video terbaru dari Nyomang. Yakin Serwenda gak pernah bersyukur tuh ya. Henny Ibrahim. Aku nangis tahu Nyomang pas Ruben bilang iya. Udah yang lo omongin iya aja, iya udah iya katanya. Terlepas benar atau enggak Ruben selingkuh, cuman kasihan aja liatnya diteriak-teriakin begitu katanya. Ruben udah biar cepet aja lah, mumet mungkin ya. Ibra Pemula, nda intinya semua ini gak bakal panjang kalau lo gak cepet minta maaf gitu ya. Mau apapun yang kamu tuduhkan, apalagi bukti. Iya, poinnya tuh dia masih utang satu maaf tuh ya. Tiara Deo. Si Enda. Di Indo Kawai ya. Gue suka banget drama, tapi ini in my opinion rasa bosenin juga soal case ini makin melebar. Dan menurut gue mau Ruben selingkuh atau enggak udah lewat. Mau Sarwenda punya anger management, it's her own problem. Toh udah cerai juga, sekarang mah tinggal lu kasih waktu anak ke bapaknya. Dan Sarwenda padahal kayak simpel banget ya. Iya, tinggal kasih waktu 3 hari nginep sama bapaknya. Ariana, Hongkong hadir tiap hari hujan, hari Minggu lembur pas sambil mantengin Nyomang. Saya mah lope-lope sama abu dan pakun aja. Buat beli cemilan. Yo,
semenjak Nyomang bahas tentang kasus ini aku ngikutin banget YouTube ini. Setahu aku sebagai nakes walaupun udah konsumsi obat ARV-nya rutin tetap hasil tesnya screeningnya reaktif atau positif. Tapi ini soal virus 3 huruf ya yang udah terlanjur masuk ke dalam tubuh penderita. Kemudian tubuh, oh ya ini sedikit penjelasannya tuh. Masih ada. Walaupun udah minum obat berarti ya. Iya, Rosa Windasari. Mamang Nyonyo durasi tambahin dong 10 menit katanya, serunya biar puas. Tiba-tiba udah ke super thanks aja. Perasaan nonton Radio Santuy cepat banget selesainya. 36 menit masih kurang. Tolonglah. Diusahakan ya. Silvi Turmudi. Istighfar episode kali ini so far paling berat sih Nyomang. Terlalu banyak luka menyadari tayangan. Bukan sinetron, dua belah pihak pastinya nggak ada yang sepenuhnya benar, sepenuhnya salah. Betul, semoga cepat selesai. Iya. Titi Shine. Dari semua rangkuman aku cuma takut handuk Onyo copot sumpah. Kalau copot nggak jadi rilis tiba-tiba mana gitu ya. Bala Puspita, takutnya si Enda lama-lama stres karena pikirannya sendiri. Mano kakak. Lasnya Keisha jangan bilang gua nggak bisa pisah gara-gara gak ada gua duit. Gak ada duit doang. Ngaku ya katanya. Kalau emang seminggu si RO ngapain Ortu S malah terkesan belain dia. Bingung nanya. Itu ternyata pada nangkep ya. Iya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Paun gak sabar buat mengambil super tanknya 2 topi mangkok. Cabut dulu dan jauh.